kan bukan untuk tempat jualan. Iya, ini cuma mampir sebentar tadi. Enggak, Bapak dari pagi jangan bohong. Oh iya. Bapak jangan bohong, nggak boleh. Dan petugas ini ngatur, kemudian ada mungut. Semestinya tidak boleh terjadi karena fungsi-fungsi mereka itu sebenarnya fungsi aparat gitu loh. Fungsinya fungsi aparat, dan itu kalau seperti ini kelihatan daerah seolah-olah diatur oleh mereka dan seolah-olah tidak ada aparat. Nah ini yang harus segera dibenahi. Ya, putar. Putar habis. Aduh. Ya, ngomong oli Pak. Ini nggak boleh mobil dipotongin Om. Ini kan garis lurus. Assalamualaikum Pak Haji. Apa-apa Pak Haji. Ini kan mobil garis lurus Om. Ini nggak boleh mobil dipotong. Nah, ini kan melanggar. Nggak boleh. Nggak Pak. Kang Deddy kayak rock banget tuh seluarnya. Siapa? Berdua Pak ya Pak. Bawang Pak. Siapa? Kok Sabaraha. sabaraha? Menang Sabaraha. Hah? Oh. Itu kopi tuh. Hah? Oh, Ya, aman ya. Pak Haji. Oh. Ya. Jalan. Ayo, cukup. Pak Haji nun, Pak Haji. udah bubar gitu. Kita muter ke dia kulantaran mobil berpotong itu. Oh. Ini dipotong, ditutup, ya kan? Kan dari naik ke atas. Naik ke atas, jadi mobilnya tidak ke sini, motong di tengah di tol. Ya kan? Terus akhirnya diatur sama anak-anak. Ya kan? Jadi kesannya nanti seolah-olah nggak ada petugas. Tapi diambil alih oleh anak-anak. Ya, memang nganggur sih dapetin 1.000-2.000. Tapi kesannya nggak bagus. Dicek coba ke atas. Ya. Yuk, dicek. Ya Allah. Aduh, besar sekali nih. Ini bahaya nih. Kalau sepeda motor gitu kan. Jangan dibiarkan seperti ini. Nih. Yang seperti ini nggak boleh terjadi, nggak boleh ada. Ini berbahaya bagi pengendara. Mohon ya, jasa marga, jasa marga, jasa marga. Itu siapa? Kita bayar tol nih. Areal-areal di sekitarnya segera dibenahi ya. Kita tahu kan bayar mahal lagi ya. Mahal lagi bayar tol. Kok jalannya nggak dibaiki? Marah. Itu harus mobile. Para pimpinannya harus melihat, memetakan wilayah-wilayah mana yang rawan dan tidak boleh hanya nongkrong saja di pos. Karena apa? Karena jumlah petugas kita ini di lapangan banyak. Jangan sampai nanti ada kesan petugas tidak berfungsi dan orang harus bayar pada masyarakat. Memang tidak seberapa, tetapi itu kesannya sangat buruk dalam sebuah pengelolaan sebuah kebijakan di sebuah negara. Kang, ini rawan macet, Kang. Oh iya, Jangan Pak, jualan ya. di sini ya, maju ya. Iya. Maju. Ayo, maju, ayo. Oh, sup durian. Iya nih
mau diambil, Pak. Iya, itu Iya. kan bukan untuk tempat jualan. Iya, ini cuma mampir sebentar tadi. Enggak, Bapak dari pagi jangan bohong. Oh iya. Bapak jangan bohong, nggak boleh. Saya berangkat ke sini tadi jam 8. Bapak sudah parkir di sini. Nggak boleh bilang parkir sebentar. Bapak bohong itu. Bapak dari sini jam 8 pagi loh, Pak. Iya, Pak. Saya kan tadi lewat. Nggak boleh bohong. Iya, minta maaf, Pak. Saya dari pagi. Iya, minta maaf. Bapak ya. Jalan. Kenapa jualannya di jalan? Sama semua orang juga cari rezeki. Kalau semua orang berpikir cari rezeki di sembarang tempat, kacau, Pak. Sup durian itu apa? Sup durian dibikin sup. Makanya sama apa? Sup nasi. Ya, petugas itu banyak, tapi nggak berfungsi. Itu problem ya. Ini dari pagi saya biarkan, ada nggak yang melakukan tindakan? Ternyata tidak. Setelah saya turun baru ada. Satpol PP. Satpol PP. Jadi harus bergerak kalau digerakkan. Kalau nggak digerakkan, diam. Petugas banyak digaji, mengeluarkan uang negara, tapi tidak berfungsi. Ini problem Indonesia. Aduh sakit di sini kan. Ya udah harus bekerja itu harus jujur kan, supaya gaji yang kita dapat tuh berkah. Ya, Pak. Sehat dah channelna. Ajar, Tebar hiji deui. ser kene. Ah, dulu depan depan. Aduh, begitulah. Orang mana? Mana? Di Subang abi mah. Bang mana? Subang teh kecamatan. Ayeuna mah kecamatan Cikaum. Oh, gitu. Kapungkur mah Ya, Binong. bekal ya. Alhamdulillah. Ya. Syukur alhamdulillah. Turun ya. Wah, siap. Ternuhun. Ini parkir apa ini? Jalan-jalan. Macet. Parkirnya. Jangan di sini, mundur. Parkirnya. Mundur, Pak Haji. Bapak mau ambil parkirnya mundur. Aduh, dibawa sendiri nih. Mana supirnya? Ini Pak. Ini lagi macet, Ngambil Pak. HP. Bukan ngambil HP, ini lagi macet. Ayo bongkar Pak, bongkar. Ya bukan, bongkarnya salah. Ambil HP. Bu, mobilnya jalan, Bu, mobilnya jalan. Bikin macet gitu kan. Bang. Yang punya tempatnya mana? Yang punya tokonya? Iya, Pak. Saya udah ngingetin waktu itu loh. Rapihin dagangnya, nggak boleh begini. Oh, ini bandel. Berulang-ulang. Oh, udah diberi peringatan. Terus masih lagi di situ. Pantas Kang Dedinya marah. Itu kan toko Permana Buah yang samping sama rumah makan Bu Haji, ya Bu Cemimin, ya. Itu kan dulu sudah kita ingetin, jaga kebersihan dan coba lihat di situ izin-izinnya ada nggak? Kita udah nyampe nih, kemarin kita muter-muter di Citata, nanya ke sana kemari nggak ketemu. Ternyata dia ada di sini. Dan di depan itu ada lubangnya dia. Apa Harus itu? masuk lubang dulu. Jalan lintas ini.
Subhanallah, ini kita mana nih? Ke alam mana ini kita? Anjing, bilangnya itu anjing. Cuman anjing yang bisa masuk. Aduh, ngapain tulis coret-coret di situ? Setiap orang pasti senang masuk ke lubang. Oh, Ada lubang angin, ada lubang semut, ada lubang pintu, ada lubang emang jendela. jendela. Hidup ini adalah dari lubang ke lubang. Lubang telinga, coba kalau telinga nggak ada lubangnya. Ada lubang hidung, coba kalau hidung ada lubangnya. Ada lubang mata, coba kalau mata nggak ada lubangnya. Ada lubang yang depan, coba kalau nggak ada lubang. Ada lubang yang belakang, coba ada kalau nggak ada lubang. Lubang itu ada 9. Mata 2, hidung 2, 4, mulut 1, 5, telinga 2, 7, ditambah lubang belakang 1, dubur, dan lubang depan, lubang kanyut 1, 9. ayo, Ya, astagfirullahaladzim. Kamu Kang masuk Deddy. lubang sekarang? Kamu masuk lubang nggak? Awas, banyak orang yang terperosok ke lubang. Ya, jangan terperosok ke lubang yang sama. Oke, kita masuk lubang. Lubang. Bisa nggak tuh? Ih, bapak. Nah, itu tadi dapat saksikan. Begitu sekali ya kalau kita melihat aktivitas sehari-hari Kang Deddy gitu. Bukan hanya duduk di pejabat terus dengan kerja-kerja kayak gitulah, tapi dia turun ke lapangan melihat sendiri kayak gimana keadaan di daerahnya gitu kan. Semacam apa, kenapa macetnya luar biasa, pasti ada sebabnya kenapa macet gitu. Dan dilihat dilihat dari segi setiap perincian itu dilihat oleh Kang Deddy untuk memastikan kelancaran untuk pengendara, untuk masyarakat menggunakan jalan raya dan sebagainya. Kayak melihat bagaimana pedagang-pedagang mengambil kesempatan dengan berniaga ataupun berdagang di tempat yang tidak sepatutnya sehingga menyebabkan masalah macet itu dan segala bagai. Dan itu kita melihat dedikasinya Kang Deddy itu terhadap tugasnya itu luar biasa. Dan dia mengenal pasti masalah dan problem yang ada dan pastinya mencari solusi kayak gimana harus diberikan penambahbaikan bagi kepentingan masyarakat, dan bukan hanya melihat perkara yang gede-gede gitu kan, sehingga kerusakan jalan yang kecil itu juga menjadi perhatian Kang Deddy. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau menurut teman-teman As di channel ini kayak gimana Bapak Aing? Oke, nanti komen kalian di bawah supaya As juga bisa tahu perasaan dan pandangan kalian tentang kepimpinan Kang Deddy. Oke, sampai jumpa lagi insya Allah di lain video. Jangan lupa bantu untuk subscribe channel ini. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.